Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Sani Maulana. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah dari Offering G4 Perkembangan Peserta Didik dengan NIM 2407316057712. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya dan kelompok saya buat, yaitu yang berjudul Permasalahan Sulit Bersosialisasi pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama di Indonesia, dengan mengangkat rumusan masalah yang berjumlah 3, yaitu yang pertama ada apa apa penyebab utama siswa mengalami kesulitan bersosialisasi, yang kedua apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini, yang ketiga apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini, dengan mengangkat 3 tujuan juga, yaitu yang pertama mengidentifikasi apa faktor penyebab utamanya, lalu yang kedua menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan kesulitan bersosialisasi, lalu yang ketiga ada apa solusi yang dapat kami jelaskan di makalah ini dengan metode penelitian kajian pustaka. Jadi kami menggunakan sumber-sumber yang ada di internet, lalu mengumpulkannya menjadi satu, lalu kami analisis apakah sumber-sumber yang kami peroleh itu relevan dan mempunyai keterkaitan dengan judul dan tema yang kami buat. Lalu setelah itu kita keabsahan data. Jadi kita menguji validitas, menguji apakah data yang kami sudah analisis itu valid terhadap masalah yang kami angkat, seperti itu. Lalu setelah kami menguji validnya itu, kami akan mencantumkannya di hasil dan pembahasan. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, pada rumusan masalah itu yaitu kan penyebab atau faktor utamanya, seperti itu. Mungkin kami dapat menyimpulkannya menjadi dua faktornya, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu apa aja sih? Faktor internal itu seperti kepribadian. Jadi, seorang siswa yang memiliki sifat pemalu, kurang percaya diri, dan tertutup terhadap lingkungannya, itu menjadikannya mereka sulit bersosialisasi dengan teman sebayanya atau teman kelasnya atau lingkungan sekolahnya, seperti itu. Lalu faktor internal yang kedua yaitu kondisi psikologis seseorang atau seorang siswa. Nah, kondisi psikologis ini disebabkan karena trauma yang terjadi di masa lalu, entah trauma apapun itu yang terjadi di keluarganya atau di lingkungannya lainnya. Nah, seperti itu, karena itu berbeda-beda tergantung orangnya, seperti itu. Lalu lanjut ke faktor eksternal yang kedua. Faktor eksternal yang kedua disebabkan oleh lingkungan keluarga. Seperti yang kita tahu, lingkungan keluarga adalah merupakan tempat belajar seorang siswa yang pertama. Di sini mereka diajarkan cara berinteraksi. Jika pola asuh keluarganya salah, pola asuh keluarganya tertutup terhadap anaknya, mungkin menjadikan anak tersebut mengalami kurangnya percaya diri ataupun takut memulai interaksi dengan orang lain. Lalu yang kedua ada lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ini rawan terjadinya pembulian atau pengejekan, pengecualian, seperti itu, sehingga para siswa yang mengalami kesulitan bersosialisasi ini, mereka akan takut untuk memulai interaksi dengan orang lain atau teman sekelasnya, seperti itu. Kita lanjut ke perumusan masalah yang kedua, yaitu dampak terhadap prestasi siswa. Kita membagi menjadi dua, yaitu akademik dan akademik. Mungkin yang akademik dapat disimpulkan menjadi minimnya partisipasi seorang siswa terhadap kegiatan belajar di kelas. Mungkin dapat dijelaskan seperti ketika ada diskusi kelompok, siswa yang umumnya sulit bersosialisasi akan kesulitan untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Dan juga ketika ia ditanya oleh gurunya terkait pembelajaran hari ini atau apapun itu, dia akan kesulitan untuk menjawabnya. Lalu yang kedua ada stres dan penurunan konsentrasi, seperti yang
dijelaskan oleh dalam penelitian Wenzel, yaitu bahwa keterampilan sosial yang buruk sering berhubungan dengan rendahnya motivasi belajar dan hasil yang akademik. Lalu kita lanjut terhadap prestasi non akademik. Prestasi non akademik minimnya partisipasi. Jadi terhadap kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga ataupun tim seni seperti itu. Jadi orang yang siswa yang memiliki atau terkena dampak kesulitan seperti itu, dia cenderung tidak akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang umumnya membutuhkan atau menggunakan interaksi yang signifikan, yang interaksinya harus benar-benar kita berinteraksi seperti tim sepak bola ataupun tim seni musik seperti itu. Lalu seperti itu reputasi sosialnya juga akan berdampak. Umumnya seorang siswa yang sudah dikenal dengan kepemaluannya, kesendiriannya itu mengakibatkan siswa lainnya itu enggan atau tidak mau bersosialisasi dengan dirinya atau mengajak ngobrol lah seperti itu. Nah, apa sih solusi yang dapat kita jabarkan di sini? Yaitu yang pertama, dari pihak sekolah itu dapat mengadakan eh, bimbingan atau pendekatan yang empati seperti itu. Jadi seorang guru di sini menggunakan pendekatan yang empati terhadap muridnya. Lalu yang kedua ada dari keluarganya. Jadi keluarganya itu harus mengetahui apakah ini dia individualisme atau pendiam seperti itu. Nah, lalu mewajibkan seorang siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin seperti itu solusi yang dapat kami sampaikan, dan akhir kami yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.